Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Melalui mimbar yang sangat mulia ini saya selaku khotib senantiasa berwasiat khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat azanillahu yakum. Tema khutbah yang akan saya bawakan pada siang hari ini adalah terapi agar tetap istiqomah. Ada sebuah renungan qila li Bisrin al-Hafidhi. Satu ketika seorang ulama pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya Tombolin, anna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fi a'mal fa idzan salakha taraku. Ada satu kaum yang sangat tekun beribadah ketika di Ramadan, bahkan mereka bersungguh-sungguh dalam beramal. Tetapi apabila Ramadan itu berlalu, mereka pun meninggalkan semua itu. Maka berkatalah Bisr al-Hafidhi, kata beliau, bi'sal qawmi qawmun la ya'rifuna allaha illa fi Ramadan. Kaum yang paling buruk adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Ini renungan lah barangkali buat kita semua ya. Siang hari Ramadan kita sahur, malam harinya kita qiyam Ramadan, belum lagi tilawah Al-Quran, ditambah lagi iktikaf 10 hari Ramadan, belum lagi menunaikan infak, zakat, sedekah, ditambah lagi tausiah tiap tarawih, ba'da tarawih, sebelum tarawih. Tapi ketika selesai Ramadan, selesai semua itu. Ini renungan sekali lagi. Lalu apa solusinya agar kita tidak termasuk orang-orang yang seburuk-buruk kaum ini? Kata kuncinya adalah istiqomah. Kata kuncinya adalah istiqomah. Istiqomah itu apa Ustaz? Ini bahasa Al-Quran ya, bahasa Al-Hadith. Pertama, istiqomah itu pengertiannya adalah orang yang teguh pendirian dalam mempertahankan kebenaran. Tapi Ustaz, ada orang itu dia sudah salah tapi tetap istiqomah. Itu bukan istiqomah.
itu kesesatan, dalam kebenaran. Yang kedua, istiqomah itu tetap berada pada jalan yang lurus dalam mengamalkan kebaikan. Terus dia dalam mengamalkan kebaikan. Ya Ustaz, tapi ada tetangga saya itu istiqomah, apanya? Main gapleknya. Istiqomah itu tidak berhenti, tidak menyimpang, dan bahkan tidak mundur ke belakang. Terus dia menapaki jalan itu. Nah, itulah istiqomah. Nah, namun yang perlu kita pahami juga bahwa istiqomah itu ada di dalam dua hal. Yang pertama, istiqomah di dalam akidah. Yang kedua, istiqomah di dalam ibadah. Nah, ini kita harus paham betul. Maksudnya istiqomah dalam akidah adalah pertama, tidak murtad apapun yang terjadi. Bahkan mau dibunuh pun tetap dia istiqomah mempertahankan akidah sampai titik darah penghabisan. Nah, itu istiqomah akidah namanya. Enggak gentar dia. Diancam lagi enggak gentar, tetap saya istiqomah sampai mati akidah. Yang kedua, istiqomah akidah itu juga tidak berbuat syirik. Apapun yang menimpa, kesulitan apapun, dia nggak ambil jalan sepintas. Dia tetap mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembahnya ke Allah, minta tolongnya pun ke Allah, tidak kepada yang lain. Karena banyak yang tergoda, nggak kuat dia, hanya minta kepada yang lain. Nah, itu istiqomah dalam akidah. Yang kedua, istiqomah dalam ibadah. Itu pun ada dua. Yang pertama, istiqomah menjalankan perintah Allah. Ada dua perintah, perintah wajib dan perintah sunnah, ya, mahbubah. Itu tetap dia kerjakan yang wajib, ditambah dengan yang sunnah. Yang kedua, istiqomah meninggalkan larangan-larangan Allah. Ada 4 macam larangan. Ada larangan haram, lawan dari wajib. Ada larangan makruh, lawan dari sunnah. Yang ketiga, ada larangan subhat. Nah, ini tidak jelas dikatakan haram, nggak jelas dikatakan halal, juga tidak jelas. Misalkan nemu uang 100.000 di parkiran, itu subhat, jangan diberikan ke anak istri, Pak. Masukkan ke kotak infak, kembalikan kepada yang mempunyai. Kita dapat pahala seperti itu. Kemudian yang keempat, yang nggak kalah pentingnya meninggalkan larangan Allah, yaitu larangan yang bid'ah. Apa itu bid'ah, Ustaz? Amalan mirip seperti ibadah, persis, tapi tidak ada tuntunannya di dalam sunnah. Nah, ini harus dikaji, ada materi khusus. Tapi bid'ah ini bukan untuk dituduh-tuduhkan kepada orang, bukan. Dipelajari, mengerti, paham, tinggalkan. Nah, saya tidak akan membahas tentang itu. Itulah pengertian istiqomah itu. Nah, lalu apa sih keutamaannya kalau kita istiqomah? Nah, ini yang penting. Kita istiqomah ini, istiqomah kita, akidah kita, ibadah kita. Di antaranya Allah sebutkan dalam surah Fussilat ayat 30. Ya, Allah berikan rasa aman dalam jiwa kita. Allah hindarkan rasa takut dalam jiwa kita. Allah lindungi jiwa kita dari suka dan cita, dari rasa bersedih. Kemudian Allah janjikan surga untuk kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, yang menciptakan kami, yang memelihara kami tempat menyembah, kami tempat meminta, kami tempat mengadukan harapan hanya Allah. Tsumma istaqamu. Lalu mereka istiqomah dengan keyakinannya itu, dengan ucapannya itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah turunkan malaikat-malaikat yang banyak kepada orang istiqomah itu. Malaikat berkata, Allah takhafu, jangan kalian takut, kami jaga kalian.
atas perintah Allah. Tidak ada yang bisa mencelakakan kalian semua makhluk di alam ini, karena kalian sudah diperintahkan oleh Allah menjaga engkau yang istiqomah. Disantet orang nggak kena, diancam orang nggak kena, tapi istiqomah itu benar, dijamin. Allah takhafu. Tidak sampai di situ. Wala tahzanu. Jangan kalian berduka cita. Jangan kalian bersedih hati. Itu orang istiqomah nggak ada lagi duka citanya, tak ada lagi sedih hatinya. Kalau benar istiqomahnya. Tapi kalau separuh-separuhnya, nggak dapat lah. Tidak sampai di situ. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian wahai orang istiqomah, surga disiapkan untuk kalian nanti di akhirat. Luar biasa balasan orang-orang yang istiqomah. Cuma masalahnya Ustaz, apa sih terapinya Ustaz? Saya pengen banget bisa istiqomah. Ada terapinya. Ini waktunya memang singkat dan khutbah Jumat, tapi saya berusaha lah agak cepat dikit, karena ini penting ini. Atau nanti bisa dilihat di channel saya ya, Ustaz Arifin Purba Official. Pertama, agar kita bisa istiqomah, paksakan diri kita setiap hari baca Al-Quran, walaupun 1 lembar. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 102, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu. Katakanlah Muhammad bahwa malaikat Jibril itu turun menyampaikan firman Allah kepada engkau wahai Muhammad dengan benar. Untuk apa? Untuk menumbuhkan jiwa orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita rajin baca Quran, iman kita kuat. Paksakan. Siapa yang kita paksakan? Diri kita, jangan orang lain. Karena Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu yang mau berusaha sendiri. Ayo dari sekarang sama-sama gitu, paksakan. Walaupun 1 halaman, bukan 1 bolak-balik, 1 halaman atau 1 ayat, paksakan. Ini terakhir pertama. Keluarga kita aja. Apalagi di akhir zaman, gak lama lagi Dajjal itu muncul. Gak lama Palestina itu patokannya, Palestina ya Allah. Dicatatan senjata itu dikhianati, memang begitu kerja mereka. Yang bisa mendamaikan cuma 1 Al-Mahdi. Entar lagi. Gak lama. Udah, itu 1. Yang kedua, paksakan diri kita untuk selalu sholat di awal waktu kalau bisa berjamaah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang betul-betul beriman itu apabila disebutkan nama Allah bergetar kalbunya. Azan itu menyebutkan nama Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, tergetar. Sudah masuk waktu, segera paksakan itu. Kalau nggak bisa. Yang kedua. Yang ketiga, rajinlah mengikuti pengajian atau mendengarkan tausiah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 55, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Tausiah. Kajian-kajian seperti khutbah ini, baik offline maupun lewat sosial media, lewat YouTube misalnya, Ustadz yang kita kenal, buka Ustadz Arifin Purba Official. Sering-sering kita buka. Ya jangan yang lain-lain saja yang dibuka, tausiah dibuka. Itu bermanfaat bagi keimanan. Ya, membuat kita insya Allah menjadi hamba yang istiqomah. Yang keempat, perbanyak zikir tahlil. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, jadidu imanakum. Kata Nabi kepada para sahabat, upgrade-lah iman kalian, perbaharuilah iman kalian. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Ada yang bertanya sahabat, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, jaddidu
Ya, fa'aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian zikir la ilaha illallah. Caranya macam mana Ustaz? Ini caranya begini yang gampang aja ya. Tarik dari qalbu dan akal. La ilaha, tidak ada di qalbu, tidak ada di akal. Ilah, enggak ada Tuhan. Yang macam-macam. Illallah, masukkan ke akal, masukkan ke qalbu, hanya Allah. Tidak ada tempat menyembah, hanya Allah. Tidak ada tempat meminta, hanya Allah. Tidak ada tempat berlindung, hanya Allah. Tidak ada tempat melakukan harapan, hanya Allah. Itu dalam qalbu kita, lisan kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Nabi habis subuh minimum 100 kali. Kalau habis waktu 100 boleh. Ikut kata Nabi tadi habis subuh 100. Dan itu yang akan kita ucapkan ketika kita sakaratul maut. Yang kita ucapkan itu apa yang terbanyak kita ucapkan sehari-hari. Kalau kita nggak mau mengucapkan tahlil la ilaha illallah, jangan harap ketika matinya bisa ucap. Nggak percaya, tunggu tanggal main. Yang kelima, berkumpul dengan orang-orang saleh dan salihah kalau yang perempuan. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, ar-rajulu ala dini khalilihi, agama seseorang itu tergantung agama teman bergaulnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa teman bergaulnya. Kalau dia sering bergaul dengan kawan-kawannya di masjid, iktikaf di masjid, ada tausiah dia hadir di masjid, maka itulah agama dia. Tapi kalau bergaulnya entah kemana nggak jelas, itulah agama dia. Nah, jadi perhatikan kawan. Begitu pula anak kita perhatikan kawan dia bergaul siapa. Karena itu menentukan agama dia. Yang keenam, sering membaca atau mendengar kisah orang-orang soleh terdahulu. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min anbiya'il mursalin min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Setiap nabi-nabi itu dalam Quran telah kami ceritakan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Untuk meneguhkan qalbumu, jiwamu. Karena Rasulullah menghadapi cobaan yang luar biasa. Jadi kata Allah, lihat tuh nabi-nabi sebelum engkau Muhammad, begitu beratnya ujian buat mereka. Nah, ini untuk meneguhkan jiwa. Jadi kalau kita sering membaca kisah-kisah soleh, kisah-kisah orang-orang terdahulu yang mendapat ujian, nah itu bisa meneguhkan istiqomah kita. Yang ketujuh, memilih amalan sunnah, jadikan amalan itu amalan favorit. Jadi kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah, istaqimu walan tuhsur. Istiqomahlah kalian satu amalan sunnah yang ringan, karena kalian tidak bisa mengamalkan amalan sunnah seluruhnya. Nggak bisa. Walan tuhsur, nggak bisa kalian mengamalkan sunnah ini sunnah itu. Satu aja pilih yang sunnah, jadikan amal favorit. Tentu yang wajib udah duluan. Suatu malam Rasulullah itu mendengar langkah Baqiyah letak-letuk. Kemudian Rasulullah pun memanggil Jibril, bertanya, wahai Jibril, langkah apa itu? Itu Baqiyah wahai Muhammad. Baqiyahnya siapa? Baqiyahnya Bilal. Apa amal dia? Kau tanyalah sendiri sama dia. Besok pagi dia salat subuh di Masjid Nabawi. Selesai Nabi menghadap ke jamaah. Ya Bilal, wahai Bilal, tahan sini dulu Bilal. Tidak baik ya Rasul. Sahabat semua tertepun. Ada apa ini? Nah kemudian kata Rasulullah, wahai Bilal, apa sih amalmu? Kenapa ya Rasul? Ku dengar tadi malam Baqiyahmu sudah sampai ke surga, engkau masih di muka bumi. Enggak ada ya Rasul. Seperti biasa lah. Pasti ada. Apa kata Bilal? Mungkin ini ya Rasul. Semenjak engkau ajarkan kepadaku betapa utamanya salat sunnah ba'da wudu, aku tiap hari wudu, enggak pernah batal wudu. Karena kata Nabi disebutkan, wala tuhafizu 'alal wudu'i ilal mu'minun. Orang yang betul beriman itu orang yang pandai menjaga wudu, enggak pernah batal. Kalau dia tidur aja batal. Begitu dia batal wudu walaupun enggak sholat. Tapi Bilal, ya, begitu dia batal wudu, dia salah sunnah wudu. Belum masuk waktu wajib. Begitu dia nggak pernah ditinggalkan, dan aku dia sampai mati. Apa kata Rasulullah? Pantas
kalau engkau mendapat keutamaan, sendalmu sudah sampai duluan ke surga. Silakan, apa amalan sunnah yang bisa kita jadikan sebagai amal favorit? Jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan lah. Nah, yang ke-8, berusaha menjadi orang mukhlas. Allah berfirman di dalam surah Shad ayat 82 dan 83. Kata iblis ini, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam itu semuanya. Itu sumpahnya iblis kepada Allah. Apa kata iblis selanjutnya? Illa, kecuali ibadah kami humul mukhlasin, kecuali hamba-hamba kau yang mukhlas. Ingat, bukan mukhlis, mukhlas. Ini dalam grammar bahasa Arab, ya. Kalau mukhlis itu isim fa'il, kalau mukhlas itu isim maf'ul. Jadi tingkatannya begini. Ikhlas, orang yang berusaha mendapatkan keikhlasan dari Allah, itu ikhlas. Nah, kalau mukhlas itu orang yang sudah diikhlaskan Allah. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah ikhlas, kalau ikhlas saja itu belum, masih bisa digoda. Tapi kalau sudah mukhlas, itu nggak bisa digoda. Nah, di atas mukhlas namanya rodiyah, orang yang berusaha mencari ridha Allah. Setelah dia dapat, Allah itu mardiyah. Nah, maka kita menjadi Allah yang diridhai oleh Allah. Itu paling tinggi. Nah, di bawah ikhlas adalah orang yang riya, orang yang pamer, orang yang penjilat, orang yang suka riswah, suap menyuap, kalau nggak ada uangnya nggak mau. Nah, itu nggak dapat apa-apa itu malah celaka. Nah, yang terakhirnya adalah senantiasa berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan kalbu manusia, tetapkanlah kalbuku dalam agama. Wahai Allah yang membolak-balikkan kalbu manusia, tetapkanlah diriku dalam taat kepadamu. Nah, inilah beberapa terapi. Ada 9 terapi. Ini bisa dilihat lagi di channel saya tadi, Ustaz Arifin Purba Official. Tapi yang jelas, kita harus berusaha agar tetap istiqomah. Jangan kita setelah Ramadan melempem, jangan. Tetap kita bangkit lagi. Terus kita tingkatkan akidah kita, tingkatkan ibadah kita. Tentu dengan apa? Ikuti pengajian. Semoga bermanfaat untuk kita dan keluarga kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.